Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Sholawat serta salam kita hatur ke Enok Ibu Dr. Anda Haja Parida Aryani MPD yang dihormati jajaran Wadah Bunga Kamboja, mekar di taman menebar wangi. Hadirin yang berbahagia, selamat datang di acara diseminasi yang kita nantikan ini. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat pada acara diseminasi pembelajaran mendalam Deep Learning Coding dan KA Kecerdasan Artifisial di SMA Negeri 2 Enok. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Mohon doa agar acara ini berjalan dengan lancar dan penuh manfaat. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita dengarkan sambutan sekaligus membuka acara diseminasi pembelajaran mendalam Deep Learning Coding dan KA Kecerdasan Artifisial oleh Kepala Sekolah kepada Ibu Dr. Anda Haja Parida Aryani MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran yang tentu kita bisa hadir karena kemudian kepada Bapak Pak Reza, kemudian Bu Kiki, Bu Cucu, Bu Erni yang telah berkenan untuk sharing knowledge yang telah didapatkan selama pelatihan selama 4 hari kemarin ini satu ya Bu ya. Ya, kita akan masuk ke acara inti, yakni sesi pertama, pemaparan materi oleh Ibu Erni Yusnita SE akan menyampaikan terkait pola pikir bertumbuh. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan atas kesempatannya pada saat ini, dan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir pada hari ini, tata usaha dan stakeholder yang ada, atas kesempatannya ya untuk hadir di acara diseminasi. Kami bertiga ya, karena mendapatkan pengetahuan terlebih dahulu gitu ya. Di sini hanya ingin mentransfer, bukan mengajari atau ya menggurui lah gitu. Karena Bapak Ibu di sini yakin semuanya udah guru-guru hebat. Nah, di sini kami hanya ingin mentransfer apa yang kami dapatkan selama pelatihan di Tembilahan, yaitu mengenai diseminasi pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, untuk modul yang pertama ini saya akan jelaskan tentang pola pikir bertumbuh ya Bapak Ibu. Ya, next. Nah, di sini ada ya, kalau orang berpikir atau namanya growth mindset ya, bahwa dia yakin, ini menurut Abdul Mukti. Silakan Bapak Ibu baca ya. Oke. Next. Mempersingkat waktu. Konsep pola pikir bertumbuh. Oh iya Bapak Ibu, lupa. Kayaknya ada lelah kita ya. Ini karena udah jam siang, jadi kita ice breaking dulu sebentar. Sorry. Di modul ini ada namanya pola pikir. Nanti ada kita membahas tentang PPT, PS, PPB gitu ya. Apa sih PPT dan PPB itu? Bukan PBB ya Bu. Nah, pola pikir ini adalah segalanya. Kenapa dia dikatakan segalanya? Karena dia di sini mendikte tindakan yang dilakukan serta akhirnya nanti akan menentukan sebuah hasil yang akan kita peroleh. Jadi dari pola pikir hingga menentukan tindakan dan juga akhirnya akan menentukan hasil yang akan diperoleh. Next. Nah, pola pikir di sini dia lebih penting dari keterampilan, ya, lebih penting.
dia tingkatannya lebih besar tapi di bawah. Jadi pola pikir ini lebih penting dari keterampilan dan alat, di mana ini merupakan fondasi dari keterampilan kita dan alatnya. Mana pola pikir ini merupakan cara bagaimana kita melihat, cara berpikir dalam menghadapi masalah. Inilah yang kita tanamkan, kita tumbuhkan pada baik itu kepada guru dan juga siswa. Bagaimana pola pikir ini lebih penting untuk nanti mereka mencari solusi dari apa yang akan dia lakukan. Nah, di sini dia sangat berperan ya Bapak Ibu dalam melihat permasalahan tersebut untuk mencari solusinya. Pola pikir tetap yang tadi PPT itu namanya adalah pola pikir tetap. PS, pola pikir bertumbuh. Nah, ini dikatakan namanya PPB. Nah, biasa ya Ibu, Bapak Ibu, kita mungkin berada di tahap di antara pola pikir tetap dan juga ada pola pikir bertumbuh. Nah, kalau pola pikir tetap ini kita merasa, guru ataupun siswa itu merasa menghindar gitu. Kalau mendapat sesuatu tantangan selalu menghindar. Itu ciri-cirinya. Dan juga gampang menyerah. Saya sudah cukup sinilah, kata anak-anak kan. Dikasih soal cukup Bu, lelah, saya tak tahan lagi ini. Nah, cepat dia menyerah. Nah, itu termasuk pola pikir tetap. Salah satunya, ya. Nah, kalau pola pikir bertumbuh itu seperti apa? Oh ya, lanjut lagi. Ada serangan, ya, serangan. Nah, itu kalau ada sesuatu hal, masalah itu dijadikannya sebagai serangan. Itu kalau PPT. Pola pikir tetap, kalau ada hal atau masalah itu jadikan serangan buat dia. Kalau bertumbuh juga ya, itu sebagai ancaman. Namun kalau pola pikir bertumbuh ya, kalau dalam misalnya dia dapat masalah, siswa atau kita, itu kita menerima. Ini loh, kasih tantangan kita menerima, tidak menghindar gitu. Begitu juga kalau yang menyerah tadi. Bagaimana dia bisa bertahan, itu pola pikir bertumbuh. Kalau tetap kan menyerah tadi, dikasih tugas, tak dapat mengerjakan, menyerah dia. Namun kalau pola pikir bertumbuhnya, bagaimana dia untuk bertahan. Nah, itu yang perlu kita tumbuhkan. Ini sama juga mubazir sebagai peluang. Kalau bagi pola pikir bertumbuh, dia dijadikannya peluang untuk lebih maju. Serangan, PS-nya pola pikir tetap itu serangan. Kalau ada masalah itu jadikan serangan untuk dia gitu. Ini masalah buat saya gitu kan. Nah, namun kalau pola pikir bertumbuh itu dijadikan sebagai informasi. Oh, saya harus gimana saya harus mendapatkan permasalahan ini bisa selesai. Carilah informasi, gali gitu. Mereka siswa disuruh untuk mencari informasi tentang apa yang mereka hadapi. Kemudian juga ancaman, ini sebuah pola pikir tetap, maka kita jadikan dia sebagai pola pikir bertumbuh, jadikan itu sebuah inspirasi ya Bapak Ibu. Jadi jangan ancaman. Terkadang kita ya sering ya menemui anak-anak tersebut, mungkin ada yang mau memberikan memberikan pengalaman gitu, siswa yang gampang menyerah gitu. Ada Bapak Ibu pernah menemui seperti itu? Ya, berarti anak tersebut masih pola pikir tetap. Nah, bagaimana caranya kita ingin membuat pola pikir bertumbuh? Inilah perjuangan kita ya Bapak Ibu. Oke, next. Nah, dari pola pikir tetap berubah menjadi pola pikir bertumbuh. Kita belajar cara mengenali suara PPT. Di sini suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Dia merasa khawatir. Contohnya ya Bapak Ibu, saya kemarin ketika ditawari untuk pelatihan itu jadi khawatir. Apakah saya mampu gitu kan? Nah, itu jadi tantangan. Kita jadi khawatir. Itu karena saya masih punya pola pikir tetap. Saya tak mampu. Tak usahlah Bu, saya disuruh gitu kan. Kan saya tak mampu, namun secara tidak langsung saya menerima gitu kan. Nah itu secara tidak langsung sudah mulai gitu kan. Pola pikir bertumbuh menjadikan itu sebuah tantangan. Saya harus bisa.
Kenapa orang tidak kan, orang bisa, kenapa kita tidak gitu Bapak Ibu. Nah itu, jadi tantangan juga buat saya untuk pelatihan 1 minggu gitu kan, dengan tugas-tugas yang padat dan juga di sekolah. Nah itu dijadikan sebuah tantangan untuk kita dalam menghadapinya. Oke, kemudian kita sadari bahwa kita itu punya pilihan. Jadi kalau yang PPT itu dia merasa ancaman tidak ada pilihan gitu, hanya menyerah aja, menerima aja. Nah, namun sebenarnya kita punya pilihan tadi. Pilihannya berbicara dengan ada suara PBB tadi. Tentu melakukan aksi sesuai dengan suara PBB, bahwa kita punya pilihan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi jangan takut ya Bapak Ibu. Next. Nah, di sini ada contohnya ya Bapak Ibu, suara pola pikir tetap. Kalau yang tetapnya, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Ini anak-anak sering ya mengalami seperti ini. Namun kalau suara pola pikir bertumbuh, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lebih, mencoba lagi dan mencoba. Jadi kalau anak-anak kita melihat mereka merasa tidak mampu gitu, kita terus memberikan motivasi, terus anak belajar gitu. Kemudian saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan, sebab risiko untuk gagal akan besar. Ya, sama juga ini pernah kami alami juga ya Bapak Ibu. Namun semuanya dilewati tadi dengan kita punya pilihan. Jadikan itu sebuah tantangan. Ya. Kemudian di suara pola pikir saya akan menerima pekerjaan kayak gitu ya, wali kelas. Tak pernah gitu wali kelas kan, diberikan tantangannya di wali kelas, ya kan? Nah di situ kita harus belajar gitu, bagaimana harus belajar. Jadilah itu sebagai tantangan untuk kita jauh lebih baik. Begitu juga terhadap siswa ya Bapak Ibu, kita terapkan nanti. Kemudian kesalahan itu menunjukkan kelemahan saya sehingga harus dihindari demi menjaga nama baik. Karena takut gitu kan, jadi malas menerimanya karena mau menjaga gitu. Nah, kalau di suara pola pikir bertumbuh, itu kesalahan merupakan sebuah proses belajar. Jadi jangan takut Bapak Ibu kalau anak salah, itu merupakan proses dia untuk belajar. Karena disitulah otak itu terus bekerja ya. Kalau dari kesalahan, tapi kalau anak itu selalu betul dia ngerjakan matematika gitu kan, tak tahu dia di mana salahnya. Jadi istilahnya otaknya itu statement di situ aja. Tapi kalau dia ada melakukan kesalahan, salah yang pertama ini, dicobanya lagi kedua, nah itu akan melatih otaknya lagi bagaimana untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi kemudian kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya dan akan menjadi faktor menentukan sukses tidaknya. Ini kalau suara pola pikir bertumbuh, belajar dan terus berusaha adalah faktor kunci yang akan menentukan sukses. Jadi beda kalau di pola pikir itu kecerdasan dan kemampuan yang ditekankan. Namun kalau di suara pola pikir bertumbuh itu kita harus belajar dan terus berusaha. Ada prosedur intervensi pola pikir. Ketika saat melihat ada murid yang menyerah, ya, tentu sering ya Bapak Ibu, anak-anak kita menyerah ya. Nah disinilah kita harus datangi mereka, temui tantangan atau kesulitan mereka itu apa gitu. Kita doronglah dia untuk menghadapinya, tapi jangan untuk menghindari. Ini juga agar mereka nanti mungkin sudah terjun ke dunia masyarakat, mereka bisa menempatkan dirinya gitu, tidak merasa pantang menyerah. Kemudian pada saat murid mau mencoba lagi, segera beri pujian proses karena telah mau berusaha. Jadi dia ada dua tuh Bapak Ibu, ada pujian performa dan ada pujian proses. Kalau performa itu, kamu rajin, hebat, kamu anak hebat. Beda dengan pujian proses. Kalau proses itu, kamu sudah berusaha nak melakukan yang sebaik-baiknya. Nah itu adalah pujian proses Bapak Ibu. Kemudian lalu kita jelaskan kepada murid tentang PPT dan PBB dan perbedaannya itu tadi, bahwa kalau bisa PPT itu kita hilangkanlah gitu menuju ke PBB. Namun semua itu tidak mungkin instan, perlu waktu juga.
Kemudian jelaskan kepada murid bahwa berbuat salah itu merupakan cara otak untuk belajar dan berkembang. Nah itu ya tadi ya Bapak Ibu, bahwa anak berbuat salah jangan kita judge dia, kamu salah, tidak. Tapi kita berilah bahwa dari kesalahan itu belajarlah untuk menjadi lebih baik. Oke, next. Nah, komunitas belajar di sini tentu harus ada semua peran di dalamnya ya Bapak Ibu, agar PBB itu ya, pola pikir berkembang itu bisa kita terapkan. Tentu semuanya berkolaborasi dalam komunitas belajar, yaitu ada guru, kemudian orang tua juga, murid, dan semua kolega yang berkaitan dengan pendidikan, proses pendidikan di sekolah kita. Ini ada hubungan guru dan murid ya. Tentu juga murid mengetahui bahwa gurunya yakin kepada kemampuan muridnya. Jadi murid di sini mengetahui bahwa gurunya yakin kepada kemampuan muridnya dalam belajar. Yang kedua, kemudian murid menghormati dan menyukai guru. Nih, bagaimana murid tersebut bisa suka ya terhadap gurunya? Nah, inilah mungkin PR kita juga ya. Sulit ya untuk membuat murid itu menyukai gurunya gitu. Terkadang murid itu tidak suka dengan pelajaran tertentu ya Bu Desi ya. Itulah. Kemudian murid mau meminta masukan dari gurunya. Murid sadar bahwa nilai akademik yang diperoleh tidak lebih penting daripada perkembangan diri mereka sendiri. Nah, ini yang harus kita lakukan ya Bapak Ibu, bahwa nilai akademik itu tidaklah begitu penting daripada perkembangan diri anak lah yang perlu kita analisis gitu. Itu jauh lebih penting. Kemudian murid merasa aman dengan gurunya. Inilah yang harus kita ciptakan agar PBB itu bisa tercipta. Ada pujian pribadi atau performa tadi, ada juga pujian proses ya. Di mana pujian pribadi, ini contohnya, kamu memang berbakat dalam matematika. Ya, itu adalah pujian pribadinya. Namun pujian prosesnya itu kamu butuh materi matematika yang akan menantang otakmu. Kemudian kamu pintar sekali nak. Nah, itu pujian secara pribadi. Namun prosesnya terkadang kita mungkin lupa ya Bapak Ibu ya. Dalam hal pujian prosesnya, kamu telah menggunakan strategi yang tepat untuk menjawab soal ini. Mungkin di antara ini yang sering kita lakukan yang mana Bapak Ibu? Ya, pujian pribadi. Tidak salah, sama saja Bu. Cuma mungkin kita nanti akan menambahkan ke pujian prosesnya gitu. Ada, wow, kamu seorang seniman yang luar biasa. Nah, di sini the power of yet, penambahan kata yet dalam sebuah kalimat negatif ternyata mampu mengubah maknanya dari tidak menjadi belum ya. Belum, I can do this. Apa itu? Yang bahasa Inggris mungkin bisa mengartikannya. Bu Kiki, saya tidak dapat melakukan. Belum, tapi kita tambah dengan kata yet atau belum. Jadi bukan berarti tidak sama sekali, tapi belum waktunya. Itu ya Bapak Ibu. Oke, ada dua target di sini. Target performance untuk membuat seseorang terlihat pintar, ya, seperti mendapatkan nilai A untuk bahasa Inggris. Nah, kalau di target pembelajaran itu untuk membantu seseorang untuk belajar berkomunikasi. Nah, ini bedanya. Oke, tentang deskripsi targetnya, pembelajarannya Bapak Ibu silahkan dilihat. Nampak Bapak Ibu? Terlalu kecil ya. Oke. Kalau dari segi tugas deskripsinya. Oke, satu aja ya. Jenis tugas yang diberikan kepada murid. Nah, performanya biasa kita kan tugas itu terlalu mudah dan kebanyakan berbentuk hafalan. Ya, ini target performanya. Namun dalam target pembelajaran, tugas itu kita buat bervariasi dari yang mudah hingga yang sulit dan menantang. Inilah yang perlu kita nanti lakukan ya Bapak Ibu. Biasa kita kan membuatnya di target performan aja ya. Seperti peran murid dalam sebuah keputusan, guru memberikan petunjuk yang jelas. Seperti gitu ya, kita ngerjakan diskusi gitu kan. Kita buat sejelas-jelasnya di situ. Oh, inilah apa yang harus kamu lakukan gitu. Namun di target pembelajaran di sini guru
hanya memberikan petunjuk awal saja. Nah, selanjutnya itu adalah siswa yang akan mencari tahu. Itu Bapak Ibu. Nah, di sini dia nanti ada berhubungan dengan dimensi profil lulusan, ada prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, kerangka pembelajaran. Nanti ini yang akan dibahas dengan rekan kami. Silakan next. Habisnya. Nah, ini juga ada ya Bapak Ibu. Ini aja pengetahuan awal aja. Kerangka pembelajaran itu kita nanti ada tambahannya praktik pedagogis, lingkungan belajar, kemitraan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Nanti ini aja tambahannya kerangka pembelajaran. Nanti yang akan disampaikan rekan kita. Next. Oke. Nah, ini juga tambahan juga dalam pengalaman belajar ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Oke, mungkin cukup itu saja Bapak Ibu tentang apa sih PPT dan PBB itu. Saya mungkin ingin Bapak Ibu mengarahkan gitu ya. Apa sih yang ada Bapak Ibu dapatkan hari ini tentang PPT dan PBB? Silakan, siapa yang mau bicara? Oh ya, ya Bu Lucy kali? Iya, apa sih PPT dan PBB gitu? Oke, terima kasih kepada Bu Ernia atas kesempatannya. Tadi namanya PPT dan PPB, pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Nah, tadi yang sudah seperti Bu Erni sampaikan, yang saya tangkap sedikit saja, singkat saja, pola pikir tetap tadi adalah pola pikir kita yang itu saja, tidak mau menambah ilmu kita, yang gampang-gampang saja, yang bertumbuh yang kedua ya, yang bertumbuh seperti dia ingin menambah ilmunya. Misalnya tadi kalau ada tantangan yang pertama, dia langsung menyerah. Kalau yang pola pikir bertumbuh, dia ingin menerima tantangan yang ada. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bu Lucy ya. Ya, jadi tambahannya sedikit sini ya, bahwa PPT itu kita merasa di zona aman aja gitu. Stay di zona aman istilahnya. Tidak mau ke lebih berkembang lagi. Itu aja Bapak Ibu ya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf, dan saya serahkan kepada rekan saya Bu Cucu Herniani. Silakan. Saya menyampaikan apa yang sudah saya terima. Jadi di sini saya sekali lagi, kami tidak menggurui, tetapi kami mau menyampaikan apa yang kami terima. Baik, yang ini adalah konsep dan kerangka pembelajaran mendalam. Tentu tadi Bapak Ibu sudah mempelajari tentang PPB tadi ya Bapak Ibu. Di mana PPB ini tadi adalah menuntun kita untuk berpikir lebih terbuka lagi, lebih kreatif lagi dalam menghadapi masalah yang akan datang, gitu. Baik, dan ini ada kaitannya. Akan menjelaskan lebih rinci apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu prinsip pembelajaran mendalam. Tadi Bapak Ibu sudah mendengar apa saja prinsip pembelajaran mendalam itu. Kepada pemateri hebat atas pembelajaran hari ini yang sangat luar biasa.
Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi mensukseskan acara ini. Saya selaku MC, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.